밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Dian Novitasari, NPM 23412027, kelas akuntansi 23. Di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan bank dan non-bank. Ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yakni lembaga keuangan bank dan non-bank atau LKBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyalurkannya ke masyarakat. Meskipun sama-sama memiliki kegiatan untuk mengelola keuangan, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peranan dan fungsi yang berbeda. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non-bank memiliki peranan dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Perbedaan yang pertama, fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan bank menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk apapun, tetapi dalam bentuk surat berharga. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan. Lembaga keuangan, pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Lembaga keuangan bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Yang keempat, jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan bank yaitu bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat, sedangkan lembaga keuangan non-bank yaitu perusahaan asuransi, perusahaan dana, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, leasing. Yang kelima, peran lembaga keuangan bank sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, sehingga penjualan falas. Sedangkan lembaga keuangan non-bank sebagai perantara perusahaan yang berbeda di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Persamaan lembaga keuangan bank dan non-bank, meskipun memiliki fungsi peran yang berbeda, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki kontribusi yang sama untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik. Lembaga keuangan bank dan non-bank juga sama-sama mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan negara dan menyejahterakan masyarakat. Contoh lembaga keuangan bank. Yang pertama, Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI bertindak sebagai bank sentral yang memiliki peran utama untuk bertanggung jawab menjaga nilai mata uang tetap stabil, baik terhadap barang dan jasa maupun nilai tukar dengan mata uang asing. Selain itu, bank sentral juga berperan dalam mencetak uang, menetapkan suku bunga, memberi pinjaman, serta menjaga stabilitas keuangan.
Yang kedua, bank umum. Bank umum berperan dalam melaksanakan kegiatan keuangan secara konvensional ataupun syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Contoh bank umum adalah bank BUMN atau swasta yang sudah terdaftar seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Bank Danamon dan lain-lain. Yang ketiga, Bank Pengreditan Rakyat. Peran Bank Pengreditan Rakyat atau BPR pada umumnya sama dengan bank umum. Perbedaannya adalah BPR tidak menyediakan layanan falas dan simpan giro. Contoh Bank Pengreditan Rakyat yang ada di masyarakat, bank desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung desa, badan kredit desa, atau bank rakyat produksi desa. Contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memiliki peran dalam menyimpan dan memberikan pinjaman ke anggota dengan prinsip kekeluargaan dan skalanya lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Contoh koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia yaitu koperasi unit desa, koperasi serba usaha, dan koperasi pasar. Yang kedua, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan proteksi keuangan berupa ganti rugi atas resiko yang dialami nasabah. Contoh produk yang disediakan perusahaan asuransi adalah asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, hingga asuransi properti. Yang ketiga, lembaga gadai. Lembaga gadai adalah lembaga keuangan non-bank yang memberi layanan pembiayaan dengan jaminan barang berharga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain layanan gadai, ada beberapa lembaga gadai yang menyediakan layanan investasi seperti tabungan emas hingga pembelian logam mulia. Yang keempat, perusahaan pasar modal. Perusahaan pasar modal adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk jual beli surat berharga, saham, dan obligasi. Pasar modal juga menjadi perantara antara pencari modal dan pemodal untuk bertransaksi. Yang kelima, perusahaan dana pensiunan. Perusahaan dana pensiunan adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberi layanan keuangan, jaminan masa tua dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk persiapan pensiun. Dana yang dihimpun ini akan diberikan kembali kepada individu di masa pensiun nanti. Yang keenam, leasing. Leasing adalah perusahaan sewa guna usaha dengan layanan berupa pembiayaan barang berharga berupa kendaraan dengan metode pembayaran angsuran atau cash. Contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia yaitu PT Sumbit Auto, PT Federal, PT Indomil, PT BFI, dan PT Adria. Sekian presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.